العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداده وكرamaته في الدارين آمين. Kita mulakan tahun ini awal pengajian kitab Jami' As-Saghir ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila imam al-khatimah al-hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor 6448. Faslun fil muhalla, pasal tentang yang diberi alif lam. Dari ini huruf, yaitu huruf kaf. Al-kafir yuljimuhul araku, orang kafir tersebut mengekang akannya, yuljimuhu, mengekang akannya, al-arab, oleh keringat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tepatnya di mahsyar, hatta yakula, sehingga dia berkata, hari ini istirahat aku, walau ilan nari, walaupun ke neraka sekalipun. Dalam riwayat Nabi ceritakan bahasanya pada hari itu manusia tenggelam dengan keringat masing-masing. Ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke lutut. Tapi si kafir itu sampai ke hidung. Kenapa sampai ke hidung? Karena bahasanya mengekang, atau sampai ke mulut. Tali kekang kalau mungkin dipasang di mulut, atau kalau kerbau itu dipasang di hidung. Kalau kita mau mengambil riwayat yang lebih jelas, man su'ila an ilmi fakatama uljima bilijami minan nar, berarti mengindikasikan itu di mulut. Jadi keringatnya sampai ke mulut, sampai dia susah bernafas. Walaupun susah bernafas tidak akan mati. Saking beratnya siksaan mahsyar pada waktu itu, suasana huru hara mahsyar, sehingga si kafir ini menganggap neraka lebih mudah.
neraka lebih ringan. Apa kata mereka? Pindahkan kami dari sini. Pindahkan kami dari sini ke neraka pun gak apa-apa. Yang penting jangan di sini. Itu adalah kondisi mahsyar. Dia tidak tahu mahsyar itu belum seberapa daripada azab neraka. Tapi karena Nabi ingin sampaikan kepada kita itu kondisi pada saat itu bagi orang kafir, maka kaum muslimin itu melakukan persiapan sehingga Nabi informasikan ada 7 orang yang ada di bawah naungan aras pada hari kiamat. Ada riwayat dan kitab yang kita baca di sini juga, pada hari kiamat ada orang-orang berada di atas mimbar cahaya, ditaburi dengan kasturi, dicemburui oleh para syuhada, para anbiya. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada, tapi mereka adalah orang-orang yang duduk dalam majlis zikir. Maka dengan kita duduk dalam majlis zikir, ta'lim kitab, ta'lim tafsir, zikir, tilawat Al-Quran itu bagian daripada majlis zikir. Semoga Allah anugerahkan kepada kita posisi tersebut pada hari kiamat. Karena majlis ta'lim itu majlis yang sangat berat. Ta'lim itu majlis yang sangat berat. Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun dari Mesir, keluar lari sampai ke kampung Nabi Syuaib. Itu tidak pernah menggunakan kalimat bahasa mengeluh, bahasa mendapatkan kesulitan. Tapi ketika beliau melakukan safar ilmu, belajar kepada Nabi Khidir, maka beliau katakan pada saat itu kita ditimpa oleh kesulitan. Maka karena besarnya ganjaran pada ta'lim tersebut dan dia itu adalah majlis zikir, maka Allah kumpulkan orang-orang yang berkumpul dalam satu majlis zikir. Allah berikan tempat istimewa, yaitu di atas mimbar kasturi, mimbar cahaya bertabur kasturi di mahsyar tersebut. Maka riwayat lain Nabi sabdakan, selamatkanlah, maaf, orang-orang akan bernaung di bawah pahala sodakonya pada hari kiamat. Jadi naungan yang ada di mahsyar itu bisa saja naungan arash, 7 orang yang Allah tempatkan di situ. Bisa juga tempat istimewa bagi orang-orang yang ada di majlis zikir. Bisa juga naungan sodakoh yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas dalam sodakohnya. Khair, nanti kita lanjutkan setelah adzan. Silakan muadzin. Yang terlalu lama. Allahumma rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya di dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sahih Bukhari, dan juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar itu diantaranya isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, membunuh manusia, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu.
sumpah palsu, memberikan sumpah atas nama Allah atas perkara yang tidak benar. Hadis berikutnya hampir sama tapi dengan redaksi tambahan. Al-kabair sab'un, dosa besar itu 7. Sebetulnya ini bukan 7. Imam Az-Zahabi menghitung 70. Tapi yang terbesar dari 70 itu ada 7. Pertama, isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi haramallah, membunuh jiwa, membunuh nyawa yang mengharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar diantaranya qisas. Cara yang benar diantaranya merajam penzina muhsan. Cara yang benar diantaranya apa lagi? 2 saja, qisas sama rajam. Yang lain tidak ada hukum bunuhnya. Tapi kalau murtad itu bukan lagi jiwa yang dihormati. Kemudian qazful muhsanah, menuduh zina. Qazfu, menuduh zina terhadap wanita yang baik-baik, baik secara langsung atau sindiran. Kalau kita katakan pada seseorang, kamu anak siapa? Anak fulan. Oh, enggak mirip? Jangan-jangan. Nah, kita itu kena cambuk 80 kali. Itu menuduh zina secara tidak langsung. Kemudian firar minaz zahaf, lari dari medan tempur. Kalau pasukan muslim setengah dari pasukan musuh. Pasukan muslim 1000, musuh 2000. Muslim 1000, musuh 2000, itu tidak boleh lari. Tapi kalau sudah lebih 2000, maka lari tidak lagi haram. Karena wajib bertahan seorang muslim di medan tempur 1:2. Maka lari dari jumlah 1:2 itu dosa besar. Di mana letak dosa besarnya? Itu akan memudarkan semangat kawan. Itu akan menyebabkan kekalahan pada kaum muslimin. Dan itu salah satu metode orang munafik untuk menghancurkan Islam. Seperti yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pulang kawan-kawannya dalam perjalanan ke perang Uhud. Itu bikin kaum muslimin patah semangat. Maka orang yang sudah berada di medan tempur itu tidak boleh kemana-mana. Harus menunjukkan semangat, menang atau syahid, tinggal 2 pilihan. Tapi kalau belum berangkat, masih ada untuk memilih tidak berangkat. Tapi kalau sudah di tempat, apa sudah berjalan, itu tidak boleh mundur. Kecuali untuk taktik dalam perang, seperti taktik perang yang digunakan oleh Sayyidina Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah, atau untuk bergabung ke pasukan yang lain. Kemudian makan riba, aklur riba, memakan riba, baik riba qarat, riba nasi'ah, atau riba karena salah di dalam praktek bai' ribawi. Aklu malil yatim,
makan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Kita ulang kembali bagi pengurus masjid, kota infak yang bertuliskan anak yatim, jangan dibagi kepada anak piatu, jangan dibagi kepada anak yatim yang sudah balik. Kalau dibagi kepada mereka berarti kita menjadi penyebab dia makan harta anak yatim. Kemudian kalau ada harta warisan meninggal keluarga, orang tua cepat dibagi. Ini bisa menyebabkan memakan harta anak yatim. Kalau sekiranya harta tidak dibagi, misalnya bapak meninggal, harta nggak dibagi, kita biarin saja dulu, ibu masih ada. Ternyata ibunya belum meninggal, meninggal salah satu saudaranya. Nah, meninggal salah satu saudaranya berarti kan ada harta warisan hak saudaranya. Tapi karena belum dibagi, maka hak ini nggak sampai ke saudaranya yang meninggal. Dan saudaranya yang meninggal itu punya anak yang belum balik. Belum balik. Biasanya orang-orang yang tidak mementingkan agama dalam hidup, dia nggak akan bagi lagi itu kepada keponakannya. Nenek nggak akan bagi kepada cucunya. Kalau sudah anak meninggal, maka si nenek itu, si bapak itu, si paman-paman itu telah memakan harta anak yatim, yaitu harta keponakannya sendiri. Maka di sini dosanya double. Kenapa double? Karena dia makan anak yatim sekaligus karib kerabat. Sebagaimana pahala sedekah 2 kali lipat kepada karib kerabat, maka memakan, menzolimi karib kerabat dosanya juga 2 kali lipat. Sehingga pembunuhan secara tersalah kepada karib kerabat itu didenda dengan diat mughallazah. Jadi itu 2 penyebab daripada memakan harta anak yatim tanpa disadari. Kota infak 1, kemudian harta warisan yang tidak dibagi. Kemudian rujuk ilal a'rabi, kembali ke pedusunan setelah hijrah. Dulu dia tinggal di pedusunan, dia dulu tinggal di pedalaman Arab. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia ikut. Setelah hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, dia pergi ke kampungnya lagi. Ini dianggap dosa besar. Tentu dosa besar ini tidak berlaku pada kita saat ini, kalau kita maknai secara tekstual. Tapi kalau diartikan A'rabiyah itu adalah pedalaman, kampungan. Apabila seseorang hidup di kampung, tidak ada agama di situ, sulit pengamalan agama, kemudian dia telah pindah ke kota, di sana hidup sholat berjamaahnya, hidup pengajiannya, hidup wiridnya, terjaga sholatnya, lalu dia kembali ke kampungnya lagi. Nah, ini secara pemahaman masuk dalam kategori dia terlibat dosa besar. Selama di kampung dia tidak usaha untuk menghidupkan agama. Tapi kalau dia pulang untuk menghidupkan agama, lain masalahnya. Dia pulang kampung tidak berubah, tetap dengan agamanya, nggak ada masalah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-kabair asyirku billah. Dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Wal iyasu min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besar pun, berapapun besar dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Allah akan taubatnya.
Tidak ada bahasa, tidak ada taubat bagi pendosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah menzalimi, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Dalam riwayat Nabi sabdakan dalam hadis qudsi, orang yang mendekati aku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Orang mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Orang yang datang mendekatkan diri kepadaku berjalan, aku datangi dia berlari. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu kalau berpacu itu mendahului kemarahanku. Nah, sebelum Allah betul-betul marah, maka kita kembali kepada Allah. Allah enggak langsung marah tiba-tiba. Allah berikan pesan-pesan, Allah berikan teguran-teguran. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami kasih sama mereka azab yang ringan-ringan dulu sebelum tiba yang besar, supaya mereka kembali. Nah, kadangkala yang sibuk, kadangkala manusia tidak bisa menerima pesan-pesan tersebut. Dia menganggap gagal panen musibah, gagal panen itu waktunya rugi, bangkrut, sakit tiba-tiba dan macam-macam. Itu kadang-kala dikatakan itu hanya kehendak alam, faktor usia dan sebagainya. Kadang-kala secara pasti tidak ada satu musibah pun yang menimpa orang beriman melainkan itu kafarat daripada dosanya. Itu maknanya peringatan dari Allah untuk kembali. Maka rahmat Allah itu sangat luas sekali. Maka putus asa dari rahmat Allah dianggap dosa besar, terutama ketika sakarat, terutama ketika mau meregang nyawa. Nyawa sudah sampai di lutut, terus ke pusar, dah sampai di dada, dah dingin sekujur tubuh, setengah ke bawah. Itu seorang muslim mesti dibantu dengan hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan ulama untuk menguatkan hati supaya tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dekat-dekat dah rasa-rasa mau mati, nah, pesan-pesan sama kawan untuk dibacakan hadis-hadis kasih sayang Allah, luasnya rahmat Allah. Jangan salah baca hadisnya. Jangan baca hadis keadilan Allah. Jangan baca hadis tentang siksaan Allah. Sekali meninggalkan solat, satu hukum di neraka, satu hukum 70 tahun, 1 tahun 360 hari, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia dikalikan. Coba kamu pikir, itu sampai dia mati su'ul khatimah kalau dia dengar hadis itu. Maka ketika sakaratil maut tidak boleh lagi membacakan hadis tanzir, hadis nadir, tapi harus hadis basir, tabsir, menggembirakan sehingga hatinya betul-betul yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak tolong sama kawan, pesenin sama kawan, pesan sama anak. Nah, bahkan bikin catatannya dari sekarang. Simpan, kumpulkan mungkin 40 hadis tentang kasih sayang Allah, wasiat saya kepada anak ketika sakaratil maut.
Nah, itu kan bagus. Nah, jadi seorang seperti itu punya 4 kumpulan hadis yang pengen dibacakan kepadanya ketika sakaratul maut, untuk memenuhi daripada janji Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang kalian meninggal dunia kecuali dia berhusnuzan dengan Allah. Wa kunutum min rahmatillah, itu juga sama maknanya. Ya sumirahillah wa kunutum min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Al-kabair, dosa-dosa besar. Hadis berikutnya, israku billah, qazful muhsanah, menuduh zina kepada wanita baik-baik, qatlun nafsil mu'minah, membunuh jiwa yang beriman, artinya orang beriman, wal firaru yawmaz zahaf, lari di medan tempur, lari pada hari berkecamuknya perperangan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa uquq walidainil muslimaini, durhaka kepada kedua orang tua yang muslim keduanya. Kalau orang tuanya enggak muslim, maka tidak ada bahasa durhaka. Tapi Islam tetap mengajarkan pergauli mereka secara baik, tapi selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Wa ilhadum bil bait kiblatakum ahya'an wa amwata. Ilhadum bil bait kiblatikum ahya'an wa amwata, ay mailu haq fil Ka'bah, condong dari kebenaran, artinya menyimpang dari kebenaran. Di mana menyimpangnya? Di bait, di Ka'bah, kiblat kalian. Ahya'an wa amwata. Amwata fi inqisamuz dzunub ila kabir wa akbar. Ahya'an wa amwata. Kemana nisbahnya? Mailu anil haq fil Ka'bah ay haramiha, ahya'an wa amwata. Menyimpang dari kebenaran di Ka'bah. Yang dimaksudkan Ka'bah di sini haramnya, tanah haram, kiblat kalian. Jadi di Ka'bah dia melakukan perkara dosa, melakukan perkara haram, yang seharusnya ketika berada di Ka'bah, ketika ada di Makkah, dia memberikan ibadah yang cukup, yang lebih sempurna, yang lebih maksimal. Semua orang berpikir bagaimana bisa mencium Hajar Aswad. Semua orang berpikir bagaimana bisa salat dekat dengan Ka'bah, bisa mendapatkan tempat-tempat yang mulia, bisa masuk ke Hijr Ismail. Macam-macam semua orang berkumpul itu mendapatkan yang paling maksimal. Yang paling maksimal. Tapi dia di Ka'bah itu masih terfikir dosa, masih melakukan dosa dan lain-lain sebagainya. Perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahya'an wa amwata, itu saya nggak paham maksudnya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nas. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan orang lain.
Jadi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji bayam dari kesombongan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, ahadum minna nuhibbu na'lal hasna. Di antara kami ada yang suka sendal bagus, ada yang suka pakaian bagus. Maka Nabi bersabda, bukan itu maksud hadis. Bukan orang yang suka penampilan bagus, barang bagus, tapi yang dimaksudkan sombong itu adalah menolak kebenaran. Dia tidak menerima kebenaran yang disampaikan. Kebenaran bagi dia adalah sesuatu yang diterima oleh nalarnya. Kebenaran bagi dia adalah sesuatu yang diyakini oleh hatinya. Nah, kalau itu saya kurang yakin. Nggak ada standar keyakinan. Kalau kita yakin bahwa itu benar, kalau nggak yakin itu nggak benar. Lihat apa yang disampaikan. Itu dari hadis Nabi, perkataan para ulama mu'tabar, maka kita menerimanya sebagai kebenaran. Nggak pernah saya, oh itu nggak biasa, oh itu. Jadi untuk mengatakan tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak terima oleh batin saya, hati saya belum bisa menerimanya, ini tidak boleh. Kebenaran dari siapa saja, kalau itu memang asalnya, sumbernya, dasarnya kebenaran, itu mesti diterima. Yang kedua, ciri kesombongan adalah merendahkan orang. Kenapa? Karena dia melihat luar, dia menilai fisik, dia menilai penampilan, dia menilai apa yang nampak. Padahal yang diajarkan setiap muslim itu mesti dihargai lebih pada Ka'bah. Setiap jiwa muslim itu lebih pada Ka'bah. Sehingga kita tidak punya hak untuk memutuskan atau memvonis dia siapa. Oh, itu ahli neraka ya. Jangan situ. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kubaru al-kubar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Sunan Abi Daud. Al-kubaru al-kubar itu mansub dengan takdir fi kabiril kubar. Berikan kesempatan kepada yang dewasa. Da'il akbar bil kalam, yang dewasa yang bicara. Hadis ini Nabi sampaikan ketika terjadi persengketaan atas terbunuhnya salah satu sahabat yang tidak dikenal siapa pembunuhnya, kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang melaporkan tersebut ada yang tua 2 orang, yang kecil 1 orang. Tapi yang bicara, yang datang maju menyampaikan kepada Nabi kejadiannya, bagaimana sampai terjadi kematian tersebut adalah yang kecil. Maka Nabi sabdakan, al-kubar al-kubar. Coba yang dewasa yang ngomong. Jangan suruh anak-anak, jangan suruh yang kecil, yang dewasa. Ternyata yang dewasanya nggak pandai bicara. Sehingga sahabat yang kecil itu katakan, ya Rasul, usia seseorang, nilai seseorang itu bukan dari dewasanya, tapi dari lidahnya. Yang bisa ngomong itu menyampaikan ceritanya ada saya. Kalau dia ngomong, itu ceritanya terbalik-balik. Akhirnya korban jadi tersangka. Tersangka bisa jadi korban.
Maka sehingga diambil di dalam imam, maka salah satu pertimbangan yang diutamakan jadi imam itu adalah yang lebih tua. Nah, yang lebih tua. Tapi ketika yang lebih tua tidak punya kemampuan, maka baru ya yang lebih muda. Al-kadzibu kulluhu ismun, bohong semuanya itu dosa. Illa ma nafa'a bihi muslim, kecuali sesuatu yang bermanfaat dengannya oleh seorang muslim, au dafa'a bihi an dainin, atau menyelamatkan atau terselamat muslim tersebut dengannya bohong dari hutang. Kalau kita pahami secara umum, semua orang berbohong tentu menyelamatkan dirinya. Nggak ada yang tidak menyelamatkan dirinya. Maka kalau sekiranya bohong itu menyelamatkan muslimin, berarti boleh. Dan semua bohong jadi boleh. Maka yang dimaksudkan di sini adalah berbohong yang sebetulnya dia tidak bersalah. Sebetulnya dia tidak punya tanggung jawab. Setelah jujur dalam penyampaian, dia akan dikenakan hutang. Kalau jujur dalam penyampaian, maka dia akan dihukum. Tapi kalau dia bohong dalam menyampaikan, dia nggak dihukum. Karena memang menurut pandangan syariat, dia nggak kena hukum. Karena memang menurut pandangan syariat, dia tidak punya hutang. Nah, bukanlah secara umum bohong hukumnya boleh untuk menyamakan kaum muslimin. Jangan sampai hadis ini disalahpahami dan salah penempatan. Asal muslim kalau menyamakan diri boleh, nggak ada masalah. Tetap nggak boleh. Tapi kalau perkara-perkara memang kita nggak bertanggung jawab, kita nggak ada urusan, tapi kita kalau bicara jujur akan terlibat. Misalnya antum satu mobil dengan teroris. Nah, kamu satu mobil tadi? Enggak, saya beda rombongan. Padahal satu rombongan. Kau bilang iya, ditangkap. Nah, bilang tidak saja nggak apa-apa. Tapi memang antum teroris itu bilang tidak, tetap dosa. Dia memang tidak terlibat. Tapi ditanya kalau satu mobil akan dihukum sama. Padahal satu mobil bilang tidak saja. Maka itu bohong yang menyelamatkan maksudnya. Menyelamatkan yang memang menurut pandang hukum dia tidak kena hukum. Al-kadzib yusawidul wajah. Bohong itu menghitamkan muka. Jelasnya di akhirat. Tapi secara batin, secara batin, nah gerak-geriknya. Wa namimah, adu domba itu azab kubur. Adu domba adalah azab kubur. Azab kubur. Seperti hadis yang Nabi riwayatkan ketika melewati dua kuburan, Nabi bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua-duanya diazab bukan karena dosa besar menurut pandangannya, bukan karena perkara berat menurut dia. Sebetulnya itu perkara berat. Sebetulnya itu perkara dosa besar. Di antaranya tidak hati-hati buang air kecil. Yang kedua namimah. Nah, namimah adu domba. Menceritakan perkataan seseorang pada orang lain dengan tujuan jadinya permusuhan satu sama lain.
Itu disebut namimah. Bahasa ringkasnya adu domba. Padahal yang diadu manusia. Nah, domba ikut di dalam. Karena manusia yang diadu mirip. Nah, punya tanduk tak punya kepala. Al-kursi lu'lu'. Kursi Allah itu terbuat dari permata. Wasi'a kursihus samawati wal ard. Itu terbuat dari permata. Berarti itu makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Dan Allah tidak perlu ke makhluknya. Maka Allah bukan bersemayam di kursi. Wa qalam lu'lu'. Kemudian qalam itu juga bahannya permata. Wal qalami wa ma yasturun. Qalam, makhluk yang pertama Allah ciptakan untuk menulis nasib manusia, nasib seluruh makhluk. Tulul qalam, panjang pena itu, panjang dari kolam penulis takdir itu, sab'u mi'ati sana, 700 tahun. Itu panjangnya. Katakanlah itu di jalan kaki, perjalanan 700 tahun jalan kaki, itu juga ada panjang. Apalagi 700 tahun kuda tercepat. Biasanya riwayat-riwayat itu perjalanan kuda. Itu bagaimana panjangnya kolam tersebut. Itu salah satu makhluk ciptaan Allah. Sedangkan tulul kursi, panjang kursi, kursi itu adalah tempat pijakan, bukan kursi yang kita katakan kursi hari ini. La ya'lamul alimun haitsu la ya'lamuhul alimun. Sekiranya tidak bisa mengetahui hanya oleh yang tahu. Kursi itu tidak bisa diketahui oleh yang tahu. Katakanlah yang ahli saja nggak tahu. Itu panjangnya kursi. Hadis Al-karamu taqwa, pemurah itu ada taqwa. Wasyaraf tawadu, kemuliaan ada di tawadu. Wal yakinu al-ghina, yakin itu adalah kaya. Atau karam mana kemuliaan, jangan pemurah, kemuliaan. Al-karam kemuliaan ada di takwa. Syaraf juga kehormatan atau kemuliaan ada di tawadu. Kemudian yakin, ghina adalah kaya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika kita ingin kemuliaan di sisi Allah, maka hanya meningkatkan takwa. Kalau ingin syaraf, kedudukan, posisi di tengah-tengah manusia, itu dengan tawadu. Akan angkat orang-orang yang tawadu, dan Allah akan lengserkan orang-orang angkuh. Man tawadu'a hakadha rafa'allahu hakadha. Kemudian yakin ada ghina. Seseorang yang punya keyakinan dengan Allah, di sanalah letak kekayaan. Kalau dia ragu dengan rezeki yang Allah berikan, maka dia akan miskin. Ragu Allah beri rezeki, maka dia menempatkan dirinya pada kemiskinan. Antum nulis apa? Hah? Apa? Kenapa terlalu panjang kali tulisannya? Nanti coba dipastikan apa yang ditulis.
Duta apa? Hah? Terjemahannya kok lama sekali? Nah, al-yaqinul ghina, yakin itu kaya. Awali kehidupan dengan yakin. Sekiranya Allah menjamin rezeki bagi orang-orang yang mendalami agama duniawi, maka orang yang mendalami agama, ilmu agama harus lebih yakin. Orang yang berkhidmat dalam agama mesti lebih yakin. Orang yang berkhidmat untuk Rasul mesti lebih yakin. Kenapa seorang yakin dapat jaminan hidup kalau PNS? Hah? Kenapa? Jaminan masa tua. Itu dah senang sekali dah, dah PNS, tinggal naikkan golongan. Siapa dia menundukkan jalan? Lalu kenapa orang-orang yang menjalankan tugas dari Allah tidak yakin dengan rezekinya? Maka harus yakin. Nah, mesti yakin. Nggak ada keraguan. Bahasanya setiap orang yang lahir sudah ditulis berapa rezekinya. Rezeki tidak ada kaitan dengan berapa banyak dia bekerja per hari. Tidak ada kaitan dia lulusan di mana. Kadangkala yang tidak lulus SD itu jauh lebih kaya pada yang lulusan-lulusan yang lain. Kadangkala yang kerjanya sebentar lebih banyak uangnya daripada kerja hampir 17 jam sehari. Nah, sekarang kita korbankan masa, waktu, pemikiran itu dalam kepala, energi otak itu nggak ada isinya yang lain. Bahkan ditanya ibu kota Padang jadi nggak tahu, saking nggak ada isi otaknya dalam hal itu. Ya, belajar Quran, belajar hadis, ya amalkan, disampaikan lagi, disebarluaskan. Dia masa ragu dengan apa? Dengan jaminan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka di sanalah letak fakar, di sanalah letak kemiskinan, karena dia tidak husnuzon dengan Allah. Nah, ana inda zani abdi bi, saya akan perlakukan hambaku sesuai dia berprasangka kepadaku. Dia sudah berprasangka jelek dari awal. Ngapain mondok-mondok tak jadi garin? Nada jadi garin. Kan dari awal memang prasangkanya begitu. Kenapa prasangkanya begitu? Hilangkan prasangka yang rendah seperti itu. Berubah prasangkanya. Kalau ketika seseorang menjadi abdi negara, itu bisa menjamin masa tuanya. Kenapa menjadi hamba-hamba Allah yang maha kaya, maha berkuasa, maha memiliki, maha memaksa, maha luas, maha pengampun, maha segala-galanya. Lalu dia merasa hina, merasa rendah diri, berarti tidak ada keyakinan. Nah, kalau sudah tertanam keyakinan pasti kaya. Kenapa? Merasa ada Allah. Kalau ada Allah ada segala-galanya. Mendapatkan posisi di sisi Allah, tingkatkan ketakwaan, mendapatkan posisi di tengah masyarakat, tawadu, suruh ngomong jangan ngomong, nggak pendapat, nggak minta pendapat yang berpendapat, yang komentar asal-asalan dan sebagainya. Tawadu, pasti satu saat akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Kemudian soal jaminan rezeki,
yakin kepada Allah. Al-Karimu Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Siapa yang punya nasab seperti itu? Nah, orang yang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Itu 4 garis keturunan Nabi semuanya. Nah, mulai dari generasi antum sehingga lahir sebuah generasi nanti, guruku adalah bapakku, bapakku gurunya adalah bapaknya, bapaknya bapakku ada guru buyutku. Jadi sanad ilmunya sampai ke kakeknya. Kenapa ulama kehilangan nasab keturunan yang menyebarkan keilmuannya? Kenapa tidak bersambung terus? Kealiman bapak turun ke anak, anak turun ke cucu, cucu ke cicit, cicit ke cacat, cacat ke cucu, terus ke bawah. Nah, ini adalah keturunan alim, bapaknya alim, kakeknya alim, buyutnya alim, kongnya alim. Nah, buat sekarang, caranya jangan menyesal jadi ulama, jangan menyesal jadi penghafal Al-Quran. Kalau menyesal, nanti pasti anaknya enggak usah lah ngikut bapak lagi, kamu modern lah. Nah, itu jadi putus nasabnya, putus silsilah keilmuannya. Al-kisru la yaqta'us shalah. Nah, tertawa yang hanya nampak gigi saja, kan senyum. Senyum itu nggak mesti nampak gigi, tapi tertawa nampak gigi tanpa keluar suara itu namanya kisru. La yaqta'us shalah, tidak membatalkan salat. Walakin yaqta'uha al-qarqara, tetapi yang keluar suara. Nah, tertawa keluar suara batal. Huruf minimal. Menurut mazhab Abu Hanifah, asal tertawa keluar suara setengah huruf pun batal. Tapi kalau dia tertawa, giginya saja nampak, suara nggak ada, maka sholat tidak batal. Al-kalbul aswadul bahim syaitanun, anjing hitam legam. Bahim itu polos, hitam polos. Anjing hitam polos itu setan. Nah, itu jangan dipelihara. Bukan berarti boleh melihara anjing. Ini hadis yang nggak boleh tuh anjing hitam polos. Kalau yang belang tuh boleh. Nggak boleh juga, kecuali dua kondisi. Satu, hewan anjing menjaga kambing. Yang kedua, anjing menjaga tanaman. Anjing menjaga kambing ternak sama menjaga tanaman. Al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min. Kata-kata bijak itu adalah milik orang beriman. Kalimatul hikmah, kata bijak, kata yang benar, kata-kata yang bagus, itu adalah orang beriman. Faisu wajadaha, maka di mana saja dia menemukannya, bahwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak dengan kata-kata itu.
artinya diambil, artinya diamalkan, tidak melihat dari siapa keluar kata-kata itu, apakah dari anak kecil sekalipun, atau dari orang tua, atau dari non-muslim sekalipun. Kalau itu kalimat hikmah, kalau itu kalimat bijak. Bahkan Sayyidina Rasul SAW itu mengutip kalimat tukang syair di zaman jahiliyah. Nah, padahal Nabi cukup dengan wahyu, tapi beliau mengutipnya, menunjukkan kepada kita apapun kalimat yang benar, statement yang benar, itu orang beriman yang punya. Gak usah merasa malu untuk mengucapkan karena diucapkan oleh orang lain lebih awal. Karena itu memang barang hilang, orang beriman yang punya. Kalau ketemu ambil, jangan dibiarkan. Maka di sini bahagian daripada uraian tawaduk yang barusan dibahas, atau pembahasan kibir yang barusan dibahas, dia tidak melihat siapa yang menyampaikan kalimat hikmah tersebut, tapi dia melihat itu adalah hikmah yang disampaikan. Sehingga keluar bahasa-bahasa pepatah, unzur maqal wala tanzur manqa. Al-kam'ah minal manni. Kam'ah definisinya di dalam oleh Imam Abdul Rauf Al-Mubarakafuri. Kam'ah itu adalah tanaman warna putih tumbuh tanpa ditanam. Tanaman warnanya putih tumbuh tanpa ditanam. Apa itu? Hah? Apa? Cendawan. Nah, jamur putih. Jangan jamur telinga monyet. Itu dulu waktu saya kecil jadi mainan, sekarang jadi makanan. Ini sayur orang. Jadi ternyata masih ada sayuran yang belum diungkap hari ini, belum ditemukan. Maka bolehlah antum jadi penemu-penemunya. Pilih daun-daun pondok itu, coba 2 lembar nih sayur enak enggak? Kalau enggak, coba yang ini lagi. Ya, itu cendawan telinga monyet itu siapa yang mau makannya? Jadi mainan anak-anak waktu mandi, lempar-lemparan. Nah, sekarang ketemu dalam sayur, dijual. Berarti dulu orang tuh nggak tahu, sekarang baru tahu. Berarti masih ada tuh di sekitar kita ini cocok jadi sayur, kita belum tahu. Mungkin 10 tahun lagi ada orang tahu. Daripada nunggu 10 tahun, mendingan sekarang dicoba-coba satu-satu. Mungkin ada yang cocok jadi sayur. Nah, kam'ah jamur putih itu bagian dari manni. Manni itu apa? Manna wa salwa. Nah, itu diantara bahagian tanaman yang tumbuh dari yang diturunkan dari surga. Nah, wa ma'uha sifaul lil ain. Airnya obat bagi mata. Airnya obat bagi mata. Ini tidak disarankan untuk dipraktekkan sebelum konsultasi dan ahli. Nah, nanti antum cari pula jamur situ, kemudian temperas, masukkan dalam mata, jadi rabun. Ya, saya sudah mengamalkan hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, Sunan At-Tirmizi. Hadisnya nggak salah. Mungkin jamurnya yang salah. Antum salah ambil jamur. Bukan jamur putih yang itu maksud Nabi. Jamur putih ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tumbuh di hutan, ada yang batang, ada yang nggak berbatang. Yang mana itu kan belum tahu. Nah, kemudian airnya, air yang mana? Yang seperti ya beberapa tahun yang lalu, insya Allah
Kami dengan informasi ini kan saya buat ya kawan. Kata kawan, membersihkan mata itu dengan air sirih, air daun sirih. Bagaimana dia buat coba? Dia peras sirih itu, dia saring di kedip-kedipkan mata di situ. Perih. Nah, ternyata bukan diperas dan sirihnya, cuma direndam saja. Jadi peras. Bukan daun sirihnya yang salah. Dia yang salah, cara mengelolanya yang salah. Kata orang, kok sembuh kan semakin parah mata saya. Bukan diperas, direndam saja daunnya. Kucek-kucek, udah. Ini diperas dia. Nah, ini jangan sampai salah praktek. Jadi nggak disarankan untuk diamalkan sebelum dibaca Tibbun Nabawi secara jelas bagaimana cara pemakaiannya air daripada jamur putih obat mata. Apakah dioles, apakah ditetes, atau jamurnya dimakan, atau jamurnya airnya diminum. Obat dalam, obat luar itu belum tahu. Akam minal manni. Hadis ini juga sahih. Jamur putih itu bagian dari manni, manna wa salwa. Mannu minal jannah. Mannu itu dari sorga. Wa ma'uha lil ain, airnya obat mata. Al-kanud, al-kanud dengan fathah kaf dhamma nun takhfif. Kanud tanpa tasdid itu artinya orang kafir dan orang maksiat. Alladzi ya'kulu wahdah, orang yang makan sendiri. Wa yamna'u rifdah, menolak tamu. Wa yadribu abdah, memukul budaknya. Ini tindakan orang kafir. Bisa saja ditiru oleh orang Islam. Tapi sifat dasar orang kafir itu makan sendiri, tidak terima tamu, kemudian memukul bawahan, memukul budak. Lihat saja rumah muslim non muslim, tuh lihat bedanya. Non muslim tuh pakai pagar, dah pagar dah wow di dalam. Nah, bakalan susah bertamu. Muslim nggak ada pagar, siapa saya bisa datang. Al-Kautsar nahrum fil jannah. Kausar itu bukan telaga. Jangan lagi ucapkan telaga Kausar, semoga nanti kita dapat minum telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kausar bukan telaga. Kausar itu sungai fil jannah. Al-Kautsar nahrum fil jannah, nama sungai dalam sorga. Sungainya Rasul. Hafatahu min dhahab. Dua pinggirnya itu dari emas. Dua pinggir sungai itu, dua tepi sungai itu dari emas. Majrahu, dasarnya, tempat mengalirnya yaitu dasarnya, itu di atas permata dan yakut. Turbatuhu, tanahnya, ada juga tanahnya. Atyabu rihan minal miski, lebih harum baunya dari kasturi. Wa ma'u ahla minal asal, airnya lebih manis daripada madu. Wa asaddu bayadan minas sal, lebih putih daripada es, lebih putih pada salju. Hadis sahih. Hadis berikutnya, Al-Kautsar nahrun, Kautsar itu nama sungai. Aqtanihi, yang memberikan kepadaku sungai tersebut oleh Allah fil jannati, dalam surga. Turabuhu miskun, tanahnya kasturi. Abiyadu minal laban, lebih putih dari susu. Ahla minal asal, lebih manis pada madu. Tariduhu tayrun, datang kepadanya oleh burung. Jadi bukan sungai kosong, tapi sungai ada burungnya.
a'nakuha, leher-lehernya burung, mislu a'nakil juzur, seperti leher-leher sapi atau onta. Akilaha an'amu minha, akilaha sama akiluha an'amu minha. Kata Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah, zahaba sahibul quwwah, maaf, zahaba sahibul qud wa ghairihi illa annal haud yakunu ba'da sirat wa akasa akharun wa sahih annahu haudain ahaduma fil mawqif qabla sirat wal akhar dakhil fil jannah wa kullu minhuma yusamma kausar. Ini mantap lagi penjelasannya. Kata Imam Qurtubi di dalam kitab Tazkirah, pengarang kitab Qud dan yang lain berpendapat telaga itu adanya setelah sirat. Yang lain berpendapat tidak, sebelum sirat. Pendapat yang sahih, Nabi punya dua telaga, salah satunya di mauqif sebelum sirat, yang satunya lagi dalam surga. Masing-masing dari keduanya dinamakan Kausar. Jadi Nabi punya dua telaga, satu dalam surga, satu di luar. Wa fi nazrun li anal kausar dakhilun dakhilul jannah kama fi hadzal hadis ma'uhu yusabbu fil haud wa yutlaqu 'alal haud. Ma'uhu yusabbu fil haudi, air daripada sungai itu dituangkan ke telaga Nabi sehingga telaga Nabi pun bisa disebut Kausar. Nah, berarti nggak salah juga dibilang telaga Kausar. Kenapa? Karena air dari telaga Nabi itu bersumber daripada sungainya Al-Kausar, sehingga ikutlah nama telaga itu dengan nama sumber daripada airnya. Orang yang menikmatinya itu an'amu minha, lebih menikmati darinya, dari burung-burung tadi. Akiluha an'amu minha tariduhu tairun, sungai itu didatangi oleh burung. A'nakuha, kembali ke burung. Leher-leher burung itu seperti leher-leher onta. Akiluha, orang yang memakan burung tersebut itu lebih menikmati darinya burung. Burung menikmati sungai, dan orang yang memakan daging burungnya itu lebih menikmati daripada kenikmatan yang didapatkan oleh burung dari sungai tersebut. Dua hadis terakhir. Al-Qayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang yang cerdas, karena dia bisa memilih, sementara atau selamanya, yang 1% atau yang 99%. Maka orang nafsunya akan sempurnakan nafsunya di akhirat. Orang yang memperturutkan nafsunya, orang akan kekang nafsunya di akhirat, karena hidup dalam memilih mau sekarang atau. Sehingga Nabi bersabda yang panjang lebarnya, yang lama kenyangnya di dunia, panjang masa lapangnya di akhirat. Sedangkan ajiz, orang bodoh, orang lemah, ajiz, orang bodoh, apa yang tertawa? Aziz, bahasa Medan, Mudasir yang bahasa iya.
Aziz bilang ajiz. Akhirnya orang mulia jadi orang bodoh. Itu aziz namanya. Aziz Sobir. As-Sawir. Ini ajiz. Orang yang lemah. Man asba'a nafsa. Orang yang memperturutkan nafsunya, hawaha, keinginannya nafsu. Dia di dunia ini hanya dasar nafsu. Apa yang mau kita makan sekarang? Apa kamu mau? Nah, itu dasarnya. Apa yang kamu mau? Mau kemana kita? Kemana saja, asal kamu mau. Nah, orang yang seperti itu memperturutkan nafsu. Dia mengatur hidupnya nafsu. Apa yang dia mau dia makan, apa yang kemana dia mau dia pergi ke situ, apa yang dia mau beli dia beli. Dia tidak punya aturan hidup. Yang dia punya aturan itu apa yang dia mau. Wa ta'ala 'alallahil amani, kemudian dia berangan-angan di atas Allah. Akan angan-angan, udah kebayang masuk surga, udah kayak ahli ibadah. Sama sekali tidak. Kalau orang yang tidak bisa mengikutkan nafsu dengan kehendak sunnah, itu bukan ahli ibadah. Kalau dia berangan-angan sudah merasa berjasa dengan agama, itu belum. Lihat dulu kepada diri, apakah tuntunan kehidupannya, keinginannya, seleranya, nafsunya, semangatnya, itu ikut sunnah atau tidak. Al-Qais man amila lima ba'dal maut, orang adalah orang beramal untuk hidup setelah mati. Cerdas, bukan hidup masa tua. Orang yang bekerja untuk usia tua itu bukan orang cerdas. Nah, itu orang bodoh. Nah, kenapa dikatakan orang bodoh? Karena dia tidak pernah bertanya selama ini. Coba datangi orang tua, antum tanya sama orang tua, nih sekarang antum kamu masih muda, tanya sama orang tua apa yang ada di masa tua itu, Pak. Nah, semua orang kan memberikan semangat motivasi kepada anak-anak, hidupkan, belajar dari sekarang yang rajin, yang giat untuk masa tua. Setelah dia dengar seperti itu, dia nggak cari tahu apa itu masa tua. Kan banyak orang-orang tua, kenapa nggak bertanya? Apa yang ada di masa tua? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tanya sama orang tua, nggak ada apa-apanya. Tidur lama sakit punggungnya. Nah, makan, kasih daging ayam, nggak bisa lagi. Banyak sakit perutnya. Hidupkan AC, masuk angin dia. Nah, mau bergaya bagaimana? Berdirinya nggak lurus. Nggak ada di masa tua itu. Jadi jangan bekerja untuk masa tua. Nggak ada apa-apa masa tua. Paling di kursi roda. Nah, nggak ada orang melirik orang tua. Nah, maka orang cerdas itu yang beramal untuk setelah mati. Beramal untuk tidur di kubur, beramal untuk menjadi orang berpotensi, orang berpengaruh di mahsyar. Bisa, ya Allah itu tolong dia, itu selamatkan dia, menjadi syafaat, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dia beramal untuk masa-masa seperti itulah cerdas. Kenapa? Karena itu hidup yang abadi, hidup yang selama-lamanya. Wal ari din, orang telanjang adalah telanjang dari agama. Nah, orang tidak punya agama dari telanjang nggak ada dosa. Tapi orang yang tidak punya agama itu dia telanjang. Kenapa maksud telanjang? Dipermalukan. Dipermalukan. Selesai dia salat subuh ditanya oleh cucunya, "Kek, salat subuhnya kok 3 rakaat?" Malulah kakek itu.
Saya lupa. Padahal dia nggak tahu subuh 2 rakaat. Coba ikut sholat Jumat, sholat subuh Jumat. Pulang ke rumah cerita sama cucunya, tadi tuh sholat subuh nggak salah tadi. Kenapa 3 rakaat? Al-ari, dipermalukan. Dia mempermalukan dirinya karena dia tidak tahu agama. Allahumma la aisha illa aishal akhirah ya Rabb. Tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Ini hadis ini Nabi sampaikan ketika menggali parit, menggali khandak. Sahabat waktu itu hanya memakan sebutir kurma setiap hari. Di luar musuh 12.000 orang. Di dalam orang munafik mengacau. Di sana pengkhianat Bani Quraiza. Kacau balau. Orang yang dijadikan teman ternyata berbalik, munafik dan kawan-kawan. Suku yang dia buat perjanjian damai bersekongkol dengan musuh. Musuh 12.000 banyaknya, sedang bersemangatnya. Sahabat menggali parit, dikasih makan sebutir kurma sehari. Bagaimana penderitaan waktu itu? Nabi ingatkan, nggak usah kalian kecewa. Kehidupan ini bukan di sini. Kehidupan di akhirat nanti. Maka siapa yang sudah mati, maka berawalah kehidupan yang hakiki. Kalau kita di dunia yang masih hidup ini, itu kehidupan yang pura-pura. Paling beberapa tahun lagi, nih tidak ada tanda-tanda mati. Tanda-tanda akan mati, ya kan? Iya. Mata masih berkedip tuh tanda-tanda akan mati. Nah, napas masih keluar itu tanda-tanda akan mati. Masih bisa bergerak-gerak itu tanda-tanda akan mati. Tapi kalau nggak bernafas lagi, nggak bergerak lagi, itu udah mati. Itu nggak akan lagi itu sudah. Jadi yang akan itu tanda-tandanya ya sama antum nih lah. Itu tanda-tanda akan mati. Nah, maka kalau hari ini kurang makanan, kurang minuman, kurang bermain, kurang bergurau, kurang tidur, kurang istirahat, katakan di dunia ini tidak kehidupan. Gimana kehidupan Rafi? Gimana? Di akhirat. Nah, mau main-main nanti di akhirat. Mau tidur nanti di akhirat. Mau makan-makan di akhirat. Afra, di mana kehidupan? Akhirat. Dia mau makan di akhirat. Afra, tahu cara makan di akhirat? Buka mulut dia masuk sendiri. Nah, masuk kolam susu, antum hirup susu sampai nggak habis-habis. Nah, membahkan berapa nampan tuh di akhirat. Di dunia, nah, itu dikeluarkan lagi ntar. Khair, insyaallah. Mungkin ada pertanyaan di awal pertemuan ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا شيخ عندي سؤالين يعني الأول أن التزوج لطلاب العلوم الدينية. سمعنا الكلام وسمعنا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول يموت المولد وهو العلوم بين فكر النساء. وسمعنا أيضا يقول الإمام جلال السيوطي يحيي العلوم بين فكر النساء. السؤال أي الكلام الأفضل الذي اخترناه في هذا الزمن؟ كما نعرف في هذا الزمن نحن نستطيع أن نجد المعاصي في أي مكان حيثما كنا. وإذا شيخ الطلاب يقول هكذا لا يريد ولما ينهي عن دراسته، ولكن إذا يقول إذا لا أتزوج فأصل الله تعالى. وهذا السؤال الأول، كيف رأيكم؟ والسؤال الثاني
كيف إذا الطلاب ماذا إذا الطلاب لا يريد أن يعلق نفسه بالأجرة الدنيا ولذلك يكون بعد اليوم عند التجارة مثلا عند النهار وفي الليل يكون متعلما أو معلما. هذا كيف الإدراك بالشيء؟ شكرا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita gak usah terlalu jauh melihat kepada Imam Nawawi, satunya lagi Imam Suyuti, lihat aja kepada yang terjadi di Hijrah. Ada yang sesuai dengan pendapat Imam Nawawi? Nah, setelah menikah beberapa bulan habis pendidikannya. Maka Ismail harus contohkan Imam Suyuti kayaknya. Maknanya tergantung kepada individu seseorang, kepada kondisi seseorang, kepada pasangan yang dipilih. Nah, kalau sekiranya individunya lebih konsentrasi dengan sendiri, maka mazhab Imam Nawawi yang tepat untuknya. Bahkan kalau dia tetap belajar rupa dengan kawin, itu betul-betul Imam Nawawi akhir zaman. Dia bukan melupakan, tapi terlupakan. Tapi kalau sekiranya apabila menikah adalah membantu dia untuk dalam pendidikan, dalam belajar, kenapa? Karena kedua-duanya punya semangat yang sama, keinginan yang sama, tujuan yang sama. Seru mereka telah bikin hitam di atas putih, materai 50.000, artinya siap membantu sampai selesai pendidikan. Nah, kalau demikian, maka lebih baik dia menikah. Maka bergantung kepada individu orangnya. Kalau kita lihat dalam perjalanan, maka ada sebahagian yang gagal. Itu dikarenakan mungkin yang salah dari awal. Bisa saja karena pasangan yang tidak mendukung, tidak memiliki semangat agama yang sama, hanya terjadi tidak ada sokongan, tidak ada dukungan. Tapi kalau kedua-duanya, si wanita ingin memiliki suami al-alim, al-alama, al-alim billah, maka dia pun menganggap khidmat dia, pelayanan dia adalah bagian dari pahala yang diharapkan di sisi Allah. Diawali dengan mencari wanita yang seperti itu, punya minat agama yang tinggi, kemudian punya semangat agama yang tinggi, matlamatnya adalah ridha Allah dan Rasul, matlamatnya adalah ilmu agama. Bisa saja ini bagi pendorong bagi seseorang itu untuk belajar agama. Jadi kita tidak bisa memilih, tapi bisa menyesuaikan dengan kondisi mana yang tepat. Sama mazhab. Mazhab itu bukan untuk dipilih, tapi untuk disesuaikan dengan kondisi yang tepat. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Usaha. Nah, Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hanifah, ini di antara ulama-ulama yang meluangkan masa untuk belajar dan mengajar, melepaskan diri dari usaha duniawi. Tapi ada juga para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ini menghidupi, artinya menghidupi dirinya dengan berusaha. Sehingga ketika ada pengumuman daripada khalifah
akan ada uang yang dikeluarkan dari Baitul Mal untuk ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi, beliau tidak terima. Kata beliau, saya tidak mungkin mengambil upah di atas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dalam perjalanan safar rihlatul hadis itu beliau akan menghabiskan waktu untuk berusaha kadang-kadang sepanjang jalan memintal benang. Kemudian kalau ada nampak rombongan datang, dia akan tawarkan diri jasa menurunkan barang bawaannya. Besok kalau sudah rombongan itu berangkat, dia menawarkan diri untuk menaikkan barang lagi ke kendaraan. Begitulah Imam Ahmad bin Hanbal menghidupi dirinya semasa belajar. Begitu juga Imam Lais bin Sa'ad, yaitu seseorang ulama Mesir yang Imam Syafi'i katakan, saya tidak menyesal, saya tidak pernah menyesal tidak ketemu dengan seorang ulama seperti menyesalnya saya tidak ketemu dengan Imam Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad itu lebih alim pada Imam Malik bin Anas. Imam Lais bin Sa'ad itu dalam waktu yang sama beliau adalah pedagang, beliau adalah pemilik daripada kebun kurma. Jadi ternyata Imam Lais bin Sa'ad tidak terganggu oleh usahanya, tidak terganggu oleh pertaniannya dengan keilmuannya. Sehingga hanya saja mazhabnya beliau tidak berkembang sampai hari ini dikarenakan tidak ada murid-murid yang setia yang membukukan mazhab Imam Lais bin Sa'ad. Itu memang takdir daripada Allah, mazhab itu 4. Jadi kalau banyak sekali susah lagi memilihnya. Lagi pula mazhab Imam Lais bin Sa'ad itu adalah cita-citanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menyatukan ahlul hadis dan ahlul ra'i. Nah, begitu semua tergantung kepada kondisi orang tersebut. Kalau sekiranya dalam pendidikan dia berusaha sementara usaha dia tidak mengganggu daripada konsentrasi dia belajar, maka tidak ada masalah. Tapi apabila dia terkait dengan pendidikan tertentu seperti kita di ma'had di sini, ini tidak ada waktu, tidak ada celah sebetulnya untuk dia berusaha, sehingga tabarruk dari usaha selama 10 tahun itu memang prinsip yang dari awal ma'had itu diawali. Ini kenapa? Karena ini adalah program percepatan. Tapi kalau ada pondok-pondok pesantren misalnya yang atau kita secara individu tidak terkait dengan pendidikan secara maksimal 24 jam, hanya saja mengambil sebagian waktu, mungkin karena sudah berkeluarga, mungkin karena sudah telanjur usahanya berkembang, akhirnya dia urus usahanya di siang, malam dia peruntukkan untuk ilmu. Yang jelas waktu yang diberikan untuk ilmu tentu berkurang, tidak sebanyak waktu yang diberikan untuk yang lain. Kalau boleh kita pahami seperti ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku banyak meriwayatkan hadis, aku banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikarenakan aku hari-hari dengan Rasul. Sementara sahabat-sahabatku dari Muhajirin mereka berdagang, dan sahabat-sahabatku dari Ansar mereka bertani. Sementara aku talazum dengan Nabi beberapa tahun, sehingga Sayyidina Abu Hurairah itu perawi terbanyak. Jadi kalau soal tijarah, soal usaha, soal bertani dan sebagainya, ini betul mengganggu pendidikan. Artinya nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena sebagian besar sahabat itu belajar dengan Nabi, tapi tetap berusaha. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian sahabat-sahabat yang memiliki kebun di Madinah, mereka tetap aja berusaha. Tapi ada juga yang diantara sahabat Nabi itu secara total meninggalkan usaha duniawi, dia mondok di teras Masjid Nabawi. Nah, sekarang kita ambil jalur yang mana? Apakah jalur sahabat mayoritasnya atau jalur sahabat khas
yang 70 sampai 100 orang yang takhasus dengan Nabi dalam beberapa waktu. Kalau kita lihat hasilnya, memang betul hadis riwayat Imam Bukhari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah lebih banyak dari yang lain. Jadi kita tidak bisa samakan antara menikah dengan tijarah. Menikah itu tergantung dengan pribadinya, tapi kalau tijarah atau usaha kita lihat usia. Nah, ini usia belajar atau usia usaha belajar, atau memang sebagai masyarakat misalnya kalau untuk belajar pun 24 jam itu akan panas kepalanya. Nah, dia punya usia sudah lanjut. Jadi kalau dari awal sampai akhir itu nggak masuk lagi, dia bisa masuknya 1 jam dalam sehari. Nah, kalau seperti itu cocoknya dia usaha sambil menyempatkan waktu untuk belajar. Tapi kalau untuk masa-masa pendidikan, masa-masa muda, itu adalah masa yang takhasus untuk belajar. Nah, ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tentang waris itu, kan kalau bapak meninggal kan harta waris wajib dibagikan. Lalu bagaimana kalau bekerja itu berdua suami istri, istrinya belum meninggal, lalu warisnya bagaimana? Lalu yang kedua, tentang ada seorang perempuan yang meninggal dunia karena bebannya berat, jadi ibu diangkat oleh laki-laki, tapi setelah beliau itu setelah berwudu, nah itu setelah mandi dan duduk, dan ketika diangkat ada yang tersentuh itu batal atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bagian harta warisan, kalau suami istri bekerja sama dalam satu usaha, maka hasil usaha, harta usaha itu disebut awalnya harta musyarakah, harta milik bersama suami istri. Kalau meninggal salah satu, maka dia akan dibagi dua lebih awal. Karena secara hukum fikih, apabila kongsi meninggal salah satunya, maka harta kongsi wajib dibagi. Nah, setengahnya lah yang akan difaraidkan, separuhnya lagi yang difaraidkan, separuh milik suami atau separuh milik istri, sisa milik yang meninggal itu difaraidkan sesuai dengan hukum faraid. Ya, nggak mesti bagi dua, tergantung dengan bagaimana kesepakatan suami istri tersebut dalam mengelola harta, atau melihat bagaimana berapa potensi yang diberikan oleh masing-masing suami istri. Yang kedua, jenazah orang kalau sudah meninggal dunia, maka dia sudah keluar pada batas mukallaf. Maka dia tidak ada lagi bahasa dosa, tidak ada lagi bahasa batal wudu, tidak ada lagi bahasa wajib, haram, itu nggak ada lagi. Maka kalau bersentuhan pun atau disentuh oleh yang bukan mahram pun, yang batal wudunya yang menyentuh. Yang disentuh jenazah tidak akan batal wudu. Itu kan logika orang sekarang, logika mereka begitu. Maka jenazah dimandikan lebih awal, selesai mandi baru diwudukan. Jadi wudukan dulu, nanti batal wudunya. Ini sudah diwudukan, jadi buka lagi. Nah, sebetulnya mau dibuka lagi, nggak dibuka lagi, batulkan wudunya dari awal. Setelah istinja kita wudukan, baru dimandikan. Selesai mandi, sedang mandi, keluar lagi, 1, 2, tersentuh dan sebagainya, tidak akan pernah batal wudu seorang jenazah karena dia tidak mukallaf. Masalah wanita ditandu, kalau ditandu memang laki-laki, dipindahkan oleh laki-laki
semestinya yang memindahkan adalah laki-laki mahram. Haram hukumnya wanita dipindahkan yang bukan dalam tandu ya. Wanita atau jenazah wanita yang masih berbalut kain langsung disentuh secara fisik oleh laki-laki yang mahram itu hukumnya haram. Nah, ini wanita ini berat sekali, 400 kilo beratnya, sehingga ibu-ibu itu nyerah ngangkat jenazahnya. Panggil bapak-bapak, maka utamakan dulu yang mahram laki-lakinya. Kalau nggak ada mahram laki-lakinya, maka wanita yang lain akan membuat alat atau membuat satu alat sehingga alat itulah yang disentuh nanti oleh laki-laki untuk memindahkannya. Misalnya mungkin dimasukkan kain di bawah pinggangnya, di bawah kepalanya, paha dan sebagainya, kemudian diangkat ramai-ramai, atau ditaruh di atas terpal 2 lapis misalnya, diangkat ramai-ramai. Tapi kalau dipegang, disentuh langsung, ini tidak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Allah khair, cukup insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.